Shalom teman-teman, kalau Anda merasa diberkati dengan firman Tuhan ini dan Anda ingin supaya lebih banyak lagi orang-orang lain bisa mendapatkan berkat yang sama, bahkan lebih besar lagi, kita akan berikan kepada lebih banyak orang. Tolong Anda bantu dengan subscribe, like, atau memberikan komen. Terima kasih, God bless you. Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-91. Mazmur 91. Mulai ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisihmu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, kalau kita mendengar akan firman Tuhan hari ini, kita harus menyadari saudara bahwa kerap kali kita bertanya, apa yang diucapkan oleh firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ini, kerap kali kita tidak mengalami. Karena kenyataan kita menjadi orang Kristen, tetap mendapatkan kecelakaan, tetap menghadapi masalah, tetap mendapati kesukaran. Padahal dikatakan di sini bahwa Tuhan adalah perlindungan kita, kota benteng kita. Nah, kita kerap kali hanya memperhatikan firman Tuhan ini yang enak buat kita. Tapi kita tidak tahu jalannya mendapatkan jaminan Tuhan itu digenapi. Maka dari itu saudara, saya dari tadi datang jam 6
Sudah di sana saya duduk, saya berdoa, doa. Saya lihat semua saudara yang datang. Saya bercakap-cakap dengan Tuhan. Tuhan mengatakan kepada saya begini. Kamu lihat anak-anak Tuhan yang datang ini. Tuhan bilang. Ya, aku bilang. Terus Tuhan bilang. Kenapa mereka datang dengan rileks, telat, lalu mesti puji-pujian. Karena apa saudara? Karena tidak ada masalah seperti di ujung pandang. Kalau kira-kira terancam lagi, sembayangnya tambah banyak, rindunya tambah banyak sama Tuhan atau enggak? Padahal Tuhan berkata di sini saudara, untuk supaya janji Tuhan ini tergenapkan, dibutuhkan syarat, dibutuhkan harga yang kita ini harus bayar saudara. Tapi kerap kali kita cuma ambil enaknya aja. Kan janji Tuhan tuh begini. Kan janji Tuhan tuh baik. Kan Tuhan tuh kasih. Masa kalau saya kasih kok aku diajar? Loh. Waktu saya mengatakan kepada seseorang, dia tanya kepada saya, Pak, bukankah kita ini sudah lepas dari hukum Taurat? Dari hukuman. Tidak dari hukum Taurat lagi, tapi dari hukuman. Karena Kristus sudah mati di atas kayu salib. Jadi kita sudah bebas, tidak dihukum dong Pak. Lalu saya bilang, kok enak. Kalau kamu mengasihi anakmu salah berbuat melawan firmanmu, melawan perintahmu, melawan peraturan yang engkau lakukan. Kamu diamkan atau, enggak apa-apa, papa itu sayang kamu. Atau diajar. Hah? Kalau kamu kasih, anaknya bilang apa? Kalau papa kasih, kok diajar? Kalau mama sayang, kok aku diajar? Betul enggak? Itu persis kamu. Jadi maunya cuma apa? Enak. Enggak mau diajar. Saudara tahu enggak? Akibatnya seorang anak yang enggak pernah diajar, waktu kecil dididik, diberi pengertian, dimarahi. Gedenya jadi apa? Pak Yohan bilang, jadi preman. Karena sudah kebiasaan kepingin merintah terus, saudara. Jadi tidak mau dia diperintah, diberitahukan apa yang jelek, apa yang benar. Enggak. Apa yang dia mau, itu yang benar. Maka dari itu, saudara, kita harus belajar. Alkitab berkata, kalau engkau adalah anak-anak Tuhan, dan bukan anak-anak gampang, artinya anak-anak yang... Anak-anak gampang itu anak apa toh? Anak manja. Anak gampang itu ngambil anak gampang itu loh. Asal kamu punya uang banyak kan ngambil. Kan anak asuh banyak toh. Jadi tidak pernah dididik saudara. Tidak pernah diajar. Asal diberi uang saja. Kamu sekolah ya sekolah. Mau jadi ya baik. Tidak jadi tidak apa-apa. Tidak ada. Dan Tuhan berkata kalau engkau anaknya. Kau akan diajar. Dan dia apa? Tidak cuma cukup diajar. Kata-katanya jelas sekali. Disesah. Kira-kira kalau disesah itu sakit enggak? Disesah, saudara. Dibiarkan sakit. Supaya kenapa kok dibiarkan sakit? Tidak lupa. Kalau saudara melanggar firman Tuhan cuma dikasih, balik jangan melanggar. Kira-kira lupa enggak? Besok lain kali berbuat lagi enggak anakmu? Tapi kalau sekali dia berbuat lalu kamu ajar, jedet. Lah, lain kali ingat enggak? Anak saya Iin, Denny, sampai sekarang sudah punya anak, sudah menjadi bapak. Sampai sekarang ingat kalau ada orang megang kemucing. Sebab pernah saya ajar. Saya ngajarnya enggak panggil kemucing saya sumputin gitu bapak-bapak ibu-ibu kerap kali tiga. Terus enggak, saya kemucingnya begini, anaknya bilang, duduk, nonggeng, pantatmu jebles. Jadi seumur hidup ingat. Saudara, dan dia tidak akan berbuat lagi. Jangan dikira kalau Allah itu mengajar saudara dan saya itu Allah kejam. Allah tidak sayang, justru dia sangat mengasihi kita. Karena kalau saudara dan saya tidak mengalami pengajaran Tuhan, saudara tidak akan mengenal kasihnya Tuhan.
Kapan saudara tahu bahwa saudara itu dilindungi Tuhan? Tuhan menjadi bentengmu. Tuhan menjadi pagarmu. Dan orang tidak akan dapat menjamah engkau. Kalau ada masalah, betul enggak? Kalau ada kesulitan. Kalau ada penganiayaan. Semua kena. Kita enggak kena. Waduh, kita bilang apa? Puji Tuhan. Tapi untuk itu terjadi, saudara, ada harga yang saudara bayar pada waktu apa? Coba lihat. Di dalam Mazmur 32. Supaya kita belajar benar-benar. Karena jangan dikira, saudara, bahwa semuanya ini tenang-tenang. Oh, Indonesia ini bukan tenang. Gawat. Firman Tuhan, pernyataan-pernyataan Tuhan sudah menyatakan. Hanya orang-orang anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hatinya melekat kepada Dia dilepaskan. Karena pasti terjadi. Perhatikan saja nanti akhir tahun ini dan tahun depan. Pasti terjadi. Maka dari itu saya dikirim ke sini. Saya sudah 3,5 tahun tidak muncul loh. Jangan, sudah lama loh. Saya ini tidak berdiri di mimbar ini lama sudah. 3,5 tahun. Setelah 3,5 tahun Tuhan berkata, sekarang kamu keluar. 3,5 tahun di rumah cuma suruh banyak berdoa 5-6 jam satu hari, baca Alkitab. Kerap kali dari jam 3, jam setengah 3 sudah dibangunkan, ayo sembahyang terus. Tuhan bilang. Saya bilang, oke. Pikir saudara kerap kali kalau mengatakan, wah kita mesti sembahyang. Wah Pak Yusa sembahyang terus dari setengah 3 sampai jam 7, setengah 8. Itu mestinya dapat apa-apa. Kadang-kadang tidak dapat apa-apa saudara. Jangan dikira lalu wah senang cerita-cerita. Enggak. Kadang-kadang Tuhannya diem aja. Sampai saya bilang, loh Tuhan kue kok diem? Kalau saya bilang, loh Tuhan kue kok diem? Jawabannya, apakah itu hamba yang setia, mateng? Jadi, yang dituntut oleh Tuhan, lakukan bagianmu dengan setia. Bagiannya Tuhan. Tapi bagian saudara harus engkau lakukan. Lihat di dalam Mazmur 32 ini, ayat 6. Perhatikan saudara. Ini yang Tuhan mau supaya saudara perhatikan dan tanam di dalam hatimu semasa tidak ada masalah. Semasa semuanya tenang. Sebab Alkitab sudah berkata pada waktu semuanya tenang, saat itu tiba-tiba datang. Baik Tuhan datang, baik malapetaka datang, yang saudara tidak pernah duga-duga. Di dalam Mazmur 32 dikatakan ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu Tuhan. Selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi itu tidak melandanya. Kapan banjir besar itu tidak akan melanda? Kalau saudara sudah bayar, berdoa, menemui Tuhan. Pada waktu tidak terjadi apa-apa. Tapi saudara menjadi orang Kristen kerap kali apa? Kalau tidak terjadi apa-apa, tidak doa. Doanya sebentar. Kalau nanti terjadi apa-apa, doanya panjang sekali. Jadi kira-kira Tuhan senang punya masalah, kamu punya masalah apa enggak? Sekarang tak tanyain logikanya. Tuhan ini rindu kamu. Senang kalau kamu tuh duduk diam, duduk cakap-cakap sama Tuhan, merenungkan cintanya Tuhan. Berlama-lama. Tapi saudara tidak mau. Tapi kalau dikasih masalah, lalu saudara nongkrong terus. Kira-kira Tuhannya senang ngasih masalah apa enggak? Hah? Jadi yang ngundang masalah Tuhan atau kamu? Ini loh saudara, kerap kali kita itu tidak nyadari. Saya ngalami sendiri. Kalau justru tidak ada apa-apa, itu doamu genjot. Sebanyak-banyaknya. Ya, sedang sepi, tidak ada apa-apa. Sekarang, cuma contohnya zaman sekarang. Dagang repot.
Betul lah. Kalau dagang sedang repot, pikirannya yang jalan atau doanya yang jalan? Lah iya lah piye, mikir terus sia-sia terus. Itu waktu dipakai doa. Jadi nanti kalau masalah datang, kamu nggak usah doa. Kenapa? Tuhannya sudah yang nolong kamu, Tuhannya yang kerja buat kamu. Ngerti. Tapi kamu gak mau. Sampai saya mengatakan, sampai saya tadi di sana saya bilang, Tuhan, anak-anakmu ini kan tenang. Jadi mereka santai. Santainya santai bukan santai seperti santai kata-kata saya. Kalau saya tuh santai menghadapi masalah. Tapi kalau kamu bukan santai, males. Makanya kalau nanti ada masalah, waduh, saya biarpun di rumah, biarpun saya tidak menginjil, setiap hari itu telepon itu dari, kalau pagi itu jam 5:30 sudah mulai mendering. Dari Jakarta, dari Surabaya, dari Semarang, dari Salatiga, dari mana-mana, dari Jambi, dari Medan. Aduh, aku bilang, Tuhan, ini orang apa? Pak, tolongin dong Pak, gak ketemu orangnya, gak dengar suaranya deh. Aku bilang, ada apa? Oh, ada masalah gini. Nah kamu kalau sudah ada masalah ribut kayak gini, kayak cacing kepanasan. Kalau tidak ada apa-apa, kalau saya tidak terima telepon, berarti tenang itu. Tapi saudara harus sadar, sebab hal ini harus terjadi. Harus. Sekarang barusan ini saya diberikan buku Kode Alkitab. Judulnya lucu. Kode. Tahu kode? Kode itu apa ya? Tanda. Isyarat. Saudara, ternyata segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini sudah ditulis di dalam Alkitab. Hanya kita belum bisa mengerti menjabarkannya. Tapi ternyata Alkitab itu Alkitab Ibrani. Yang menemukan bukan orang Kristen, bukan orang yang percaya Tuhan. Dia berkata begini, aku yang menemukan ini, menyelidiki ini 5 tahun dan aku sudah konsultasikan dengan pakar-pakar ahli-ahli isyarat-isyarat ini, bahwa mereka mengatakan ini betul. Yang kamu dapatkan itu betul. Dia berkata, aku tidak percaya akan satu agama, tidak menjadi agama, turut agama satupun, tetapi aku mencari kebenaran, dan itu adanya di dalam Alkitab. Kebenaran apa? Kebenaran yang terjadi di seluruh dunia ini. Dan dia sudah menemukan 5 tahun. Dan dia tulis. Salah satu dia berkata, pada waktu Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, dia menjadi menjabat, ternyata sudah ditulis di dalam Alkitab. Dan pada waktu itu saya menemukan. Nah, itu modelnya di situ sampai saya akhirnya ketawa sendiri, dan karena saya pernah diceritain Tuhan bahwa di surga itu ada satu kitab yang kecil tetapi memuat semua peristiwa dan apa yang terjadi kepada anak manusia, satu demi satu tertulis. Ternyata ini cuma selembar, saudara, Alkitab itu dalam tapi ternyata isinya itu semua. Sebab seperti teka-teki silang. Kalau dibaca begini apa, kalau dibaca miring begini apa, kalau dibaca dari belakang dari bawah ke atas itu apa, itu semua tertulis. Saudara, hatimu harus melekat. Artinya melekat itu segala sesuatu istirahat, senggang atau tidak sedang memikirkan apa-apa, mikir Tuhan Yesus. Itu yang dinamakan hatinya melekat. Makanya tidak pernah khawatir. Saya itu kalau mau tidur, tidak pernah saya bayangin apa-apa, besok apa, atau tadi apa, tidak pernah saya. Saya kalau mau tidur, masuk di kamar, tidur, kepala di bantal, saya bilang gini, Tuhan, Engkau itu baik. Engkau itu luar biasa.
Aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Engkau itu segala-galanya bagiku. Wes, tidak ada lebih dari Engkau. Engkau itu istimewa Tuhan. Sampai ngantuk, sampai tidur blek. Nah itu hatinya melekat. Pergi kemana-mana saya pergi. Tadi nyopir sendiri sepanjang jalan ya saya tidak ngomong apa-apa, tidak mikir apa-apa. Saya cuma bahasa lidah sama ngomong sama Tuhan. Firman-Mu apa? Anak-anakmu bagaimana? Engkau itu baik kok ya Tuhan. Engkau itu baik kayak gini. Kok manusia itu tidak mau mengenal Engkau, kenapa sih Tuhan? Jadi kerap kali nanti kalau sudah Tuhan ngobrol sama saya itu. Oh tidak terasa saudara, jam-jaman sudah hilang. Tuhan tuh seneng diajak ngomong. Makanya anak-anak saya kerap kali kalau saya naik mobil. Dia bilang, loh Pak, kok itu ngomong sama siapa? Sama Tuhan. Oh, itu harus dilatih saudara. Sebab saat-saat tertentu engkau menghadapi apapun, dia segera menjawab. Dia melepaskan engkau dari kesesakan. Sebab kita hidup di dalam dunia tidak mungkin tanpa pencobaan, tanpa ujian, tanpa hambatan, tanpa kesesakan. Ini hidup kekristenan. Harus kamu bayar sebelum banjir besar datang. Supaya apabila datang, engkau rileks, santai, tidak usah khawatir, tidak usah takut. Ada ribut kayak apa, kamu tenang. Sebab dia bentengmu, dia perlindunganmu. Hatimu jangan melekat sama benda, sama apa saja. Melekat hanya kepada dia. Dia ngatur segala-galanya sampai perkara yang terkecil. Pada waktu saya 3 tahun setengah disuruh berhenti oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, sekarang kamu tidak pergi penginjilan, kamu berhenti di rumah, berdoa 5-6 jam, dan duduk diam di rumah. Ini sempat mikir sebentar. Saya bilang, loh Tuhan, yang memelihara saya keuangan bagaimana? 1 bulan tuh saya butuh minimal untuk ongkos, untuk pelayanan, untuk persekutuan, untuk miara persekutuan ini barang itu 5 juta loh Tuhan 1 bulan. Tuhan cuma ngomong gini, apakah aku kurang kuasa memelihara kamu? Oh enggak, aku percaya. Ya sudah, ya jalan. Dan saya tidak merasa saudara bahwa ini 3 tahun setengah sudah selesai. Dan ternyata selama 3 tahun setengah, saya menikmati, tidak pernah kekurangan. Bahkan berlimpah. Pada waktu saya menginjil dapatnya berapa, sekarang saya duduk diem, dapatnya lebih dari nginjil. Jadi enak pergi-pergi atau enak diem di rumah? Hah? Orang lain berkata, loh Pak, tidak pergi-pergi. Pendeta datang ke rumah saya. Dia bilang, loh Pak, tidak nginjil, tidak. Nah terus dia mau tanya sama saya, sungkan. Jadi ngomongnya gini, lah terus Pak. Lo terus apanya? Saya bilang, ya cuma sembahyang, baca Alkitab, berdoa, sama nungguin nyonya. Nah itu Pak maksud saya. Lah apa? Kebutuhan rumah tangga. Oh duit, aku bilang gitu. Sungkan aku ngomong. Nggak kurang. Masuk Pak. Loh Bapak butuh berapa? 5 juta setiap bulan. Minimal. Tidak kurang. Bahkan lebih. Bagaimana caranya Pak? Tidak tahu. Bapak kan yang ngalami toh? Iya. Lah bagaimana caranya? Tidak tahu. Loh apa datang sendiri? Iya. Loh caranya datang dia. Orang telepon. Telepon gini. Ini Pak Yusa. Ya. Kamu siapa? Saya si ini. Bapak tidak kenal saya ya tidak kenal Bapak. Loh lah kok kamu bisa telepon aku? Saya tanya-tanya. Ketemu anakmu. Namanya Iin. Sedang khotbah. Oh kamu anaknya Pak Yusa? Ya. Aku ini diperintah Tuhan. Perintah apa? Tante. Suruh berkati ngirim duit. Alamatnya bapakmu itu mana? Oh ini loh teleponnya. Ya nanti tak teleponnya sendiri. Loh, saudara. Sampai hari ini pun tidak kenal. Ya tidak ketemu. Dan itu aneh-aneh. Aneh-aneh.
Telepon. Pak, mau kirim. Kirim apa? Aku bilang, berkat buat kamu. Kamu siapa? Kamu gak kenal saya. Lah kok gak kenal kok? Saya diperintah Tuhan, Pak. Suruh ngasih berkat kamu. Loh kok aneh? Iya, kalau saya gak dengar sendiri itu gak percaya, Pak. Apalagi yang kemarin. Barusan kemarin. Saudara. Dia bilang gini, Pak Yuda, kenapa? Wah, kamu ini kok disayang sama Tuhan. Lah ya pasti dong. Aku bilang. Dia bilang pasti dong. Maksudnya disayang gak pasti. Pasti dong. Aku ini loh Pak. Cuma dibuat kurir sama Tuhan. Kurir apa? Ada orang ngasih berkat saya 5 juta. Waktu saya terima, Tuhan ini milik siapa? Kamu cuma menerima, salurkan lagi. Lalu bilang, berapa Tuhan? Semua. Kirim siapa Tuhan? Yusak Cipto. Aku ini cuma disuruh jadi kurir Pak. Nganterin. Jadi dia tanya, hasil saya di bank, dimasukin. Oh, kamu ini kok disayang Tuhan. Jelas dong. Tuhan yang merintah aku suruh nongkrong kok. Dia bayari terus kok, melihara. Orang gak percaya, saudara. Tidak percaya. Istri saya sendiri, kerap kali kan gak tahu. Kalau kirim-kirim gitu kan gak tahu dia. Dia bilang, yang aku punya duit gak? Punya. Dari mana sih? Gak usah tahu. Yang penting kamu butuh, ada toh. Yang penting itu toh, istri-istri gitu toh ya. Loh, betul enggak? Betul enggak? Hah? Apa kamu perlu tahu dia punya berapa? Yang penting ada, betul enggak? Kalau butuh ada, betul enggak? Itu lebih enak enggak? Kita sama Tuhan juga begitu, saudara. Saya sama Tuhan begitu. Saya enggak punya simpenan sampai banyak, ratusan puluhan juta, enggak. Tapi kalau aku butuh, ada. Jadi kalau ada devaluasi dolar, bingung enggak saya? Dolar mau naik berapa, saya tidak pusing. Kenapa? Nah kalau aku butuh kagak doa kok. Tuhan butuh ini. Saya kan mau pergi ke Australia ini. Nanti hari Senin saya berangkat ke Australia pelayanan sama istri saya. Saya cuma gini loh. Tuhan mau pergi Australia loh. Tiketnya naik. Bayarnya dolar. Aku bilang gitu. Bayarnya dolar Tuhan. Ya enggak apa-apa, nanti tak kasih dolar. Tiketnya sudah sedia. Aku bilang, Tuhan visanya piye? Kamu datang sendiri saja. Ya wes, saya datang ke Jakarta, masuk ke kedutaan, saya bilang, saya mau ke Australia. Oh ini formulir visi Pak, dah ya. Cuma gitu tok 10 menit. Ini Pak, dapat visa setahun. Loh saya cuma minta 10 hari kok. Oh ya enggak apa-apa, nanti bolak-balik enggak usah minta lagi lah. Semua diatur itu enak, saudara. Butuh berapa? Minta Tuhan. Asal Anda nurut, hatimu melekat, minta datang dewe. Datang loh. Mau dunia mau jungkir balik, masa bodoh. Wong aku ya ndak punya dunia. Tapi kalau kamu pikiranmu di dunia, pasti kamu memiliki dunia, tapi tidak memiliki Yesus. Jadi kalau ada dolar naik, ndak bisa tidur. Pasti hatimu di dolar. Saya tidak pernah pusing, saudara. Kenapa? Karena dia berkata, aku akan melepaskan engkau dari kesesakanmu, dari apa saja. Karena dia membentengi. Dia akan kirim malaikat untuk melindungi engkau. Jadi saya tidak pernah pusing. Tapi hatimu jangan melekat. Sebab saya pernah diuji sama Tuhan. Saya pernah diuji, saudara. Kapan? Pada waktu saya kepengen ganti mobil. Saya dulu pakai Mazda, sekarang pakai Gallon. Udah lama, sudah hampir 2 tahun. Saya ngomong sama gini sama Tuhan. Tuhan, aku sudah bosan sama Mazda sih Tuhan. Kok diganti mobil baru. Tuhan bilang, ganti ya ganti. Wah, demikian ganti ya ganti. Boleh. Wah, langsung saya model saya langsung dari apa ya? Nah, setelah itu saudara, berkat datang. Datangnya tidak sedikit-sedikit, saudara. Sudah dengar toh? Sekali datang 50 juta, 2 kali 30 juta. Mobil saya 30 juta. Tak hitung 110 juta. Wah,
Kok banyak, saya bilang. Lalu saya tuh nyeletuk ngomong gini, kalau ini adanya ngasih 190 juta, jadi jumlahnya jadi 300 juta, saya beli Mercy baru yang 300e. Ngomong tok. Telepon berdering dari Jakarta. Pak, ini ada duit di depan saya 50 juta sama 190 juta. Kamu milih yang mana? Tak tanyai sih nih. Kowe milih yang mana? Pasti milih yang 190 karena pas klop. Tapi untung saudara, pada saat itu saya berdoa. Ini ujian. Tuhan, kalau menurut pikiranku klop, cocok. Tapi kalau menurut Engkau, maumu bagaimana? Tuhan bilang, hamba Tuhan cuma terima 1/10. Tanya saya, kok bisa 50 sama 190 bagaimana? Karena ini 240 juta. Jadi harusnya 24 juta 1/10, tapi aku ngasih 20%, jadi 48, tak bulet ke 50. Jadi tak bagi 2, 50 sama 190. Kan aneh kan? Nah kenapa kamu tawarkan saya yang 190? Karena saya dengar sendiri suara Tuhan. Kamu rela ndak terima yang 50? Yang 190 berikan hambaku. Karena 2 kali ngomong, aku rela Tuhan. Lalu saya tanya, siapa hambamu? Telepon hambaku Yusa di Bandung. Makanya sekarang kamu pilih. Dia bilang, saya cuma terima 25 sebab 10%. Yang 25 suruh nyalurkan hamba Tuhan, yang 190 ambil kembali kamu. Saudara, seandainya saya milih yang 190, salah enggak? Berarti saya menjadikan pikiran dan kehendak dan keinginan saya lebih daripada Tuhan saya. Pada waktu saya bilang, terima kasih Tuhan, aku ngambil yang 25. Saya dengar suara itu jelas sekali. Dan Tuhan sendiri yang berbicara. Dan hatinya senang. Dia ngomongnya gini, itu baru hambaku. Bayangin saudara. Dia rasanya bangga, senang. Dia bilang, itu baru hambaku. Saya menangis. Justru mendapat sedikit. Tapi saya menangis karena apa? Karena dia senang hatinya. Karena hambanya mau nurut. Dan tetap tidak jatuh di dalam saat ujian terakhir. Disodori berkat sekalipun. Tidak memilih berkat. Tapi memilih menurut kepada dia. Maka dari itu saudara, apapun yang terjadi, Tuhan beritahukan kepada saya. Dan dia mengatakan, kamu berjalan bersama dengan aku. Kemana saja kamu berjalan bersama dengan aku. Apapun yang terjadi, tidak usah kamu takut. Karena aku beserta dengan kamu. Ini maksud Tuhan. Supaya saudara itu tahu bagaimana menjadi hati yang melekat kepada Tuhan. Belajar ngomong. Setiap saat. Sebut nama Yesus. Sebab Alkitab berkata, karena dia mengenal namaku. Firman Tuhan, bukan saya. Sungguh, ayat 14, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sebut setiap saat, setiap hari. Di mana saja kamu berada, sebut nama dia. Karena engkau dan saya mengenal akan namanya. Dan itu yang akan membentenginya. Dan membuat engkau kuat. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Kau melihat anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Ampuni anak-anak-Mu karena saat-saat ini
sedang di dalam situasi yang tenang, sehingga mereka agak lengah. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Engkau ingatkan kepada mereka, karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi bulan-bulan yang akan datang ini, ataukah tahun depan. Engkau lebih tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu Tuhan, hamba-Mu mohon belas kasihan dan kemurahan daripada-Mu, supaya anak-anak-Mu Engkau karuniai pengertian. Ingatkan senantiasa di mana dia berada, supaya mereka belajar menyebut nama-Mu, memanggil nama-Mu setiap saat di mana mereka berada. Menyebut nama-Mu karena Engkau dikenal oleh mereka. Nama-Mu dikenal oleh mereka, Tuhan. Sehingga pada waktu banjir besar datang, mereka menyebut nama-Mu dan Engkau membentengi mereka. Karena itulah yang hamba-Mu rindukan, Tuhan. Karena hamba-Mu tahu bahwa kami semuanya kepingin dekat kepada-Mu, kepingin melekat kepada-Mu, tapi tidak tahu caranya, Tuhan. Karena kami sadar bahwa tanpa Engkau kami tidak akan selamat. Kalau kami sudah diterjang oleh musibah, kalau kami sudah diterjang oleh masalah, baru kami berteriak-teriak kepada-Mu. Tapi hari ini Tuhan, Roh Kudus ingatkan kepada anak-anak-Mu supaya setiap saat menyebut nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kali di mana mereka berada, sehingga mereka terhindar karena Engkaulah benteng kami. Engkau perlindungan kami. Kalau kamu rindu, saudara, kalau kamu mau, saudara, kamu angkat tanganmu. Bukan mengangkat menghadap ke atas, tapi mengangkat menghadap ke atas seperti orang minta kepada Dia. Ulurkan tanganmu, meminta kepada Tuhan dan sedia menerima dari Tuhan. Kamu katakan, Tuhan Yesus, aku mohon kemurahan daripada-Mu, supaya Engkau ingatkan aku senantiasa untuk menyebut nama-Mu dimanapun aku berada, supaya Engkau membentengi aku. Karena aku mau, Tuhan, mengingat Engkau, supaya hatiku melekat kepadamu, sehingga aku berdoa senantiasa kepadamu. Oh Yesus, sikia karata syakata kaya karata sokoto ye kekia karata syakata. Tuhan, Kau dengar doa anak-anak-Mu saat ini. Tuhan, Kau dengar permohonan anak-anak-Mu saat ini. Yesus, sikia karata syakata kaya karata sokoto ye ketekeria. Tuhan, tidak ada yang dapat melepaskan daripada malapetaka, daripada segala perkara yang melanda dunia ini kecuali Engkau. Kami kerap kali khawatir tentang anak kami, tentang suami, tentang istri, tentang ekonomi kami, kesehatan kami. Tapi saat ini kami mau, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau ingat nama-Mu, Yesus, sehingga Engkau yang membentengi kami. Karuniakan kepada kami anak-anak-Mu saat ini. Oh yekia karata syakata kaya karata su. Mari Tuhan, Roh Kudus, Engkau ingatkan senantiasa anak-anak-Mu saat ini, supaya anak-anak-Mu ingat akan nama-Mu setiap saat.
Belajar biasakan menyebut nama Dia di dalam hati dan pikiranmu. Sebut nama Yesus Kristus Tuhan. Jangan menyebut hanya Yesus saja. Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah Yesus Kristus Tuhanku. Tuhan, aku mau rindu kepadamu. Yesus. Mari Tuhan, turunkan hujan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu saat ini. Supaya anak-anak-Mu dapat menikmati kasih karunia-Mu, tuntunan-Mu, sehingga mereka boleh menjadi saksi-Mu. Karena kemuliaan-Mu nyata di dalam tiap pribadi. Sehingga mereka boleh menjadi kesaksian. Orang lain boleh melihat. Di dalam Dia ada nama Yesus Kristus Tuhan. Yang membentengi mereka. Terima kasih Tuhan. Dan kasih sayang dan setia-Mu. Karena Engkau memperingatkan kami. Menyiapkan kami untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Dan kami tidak akan takut dan khawatir. Karena orang yang berharap kepadamu, mereka akan boleh melihat kelepasan, kebebasan, dan kemuliaan yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah. Haleluya.